Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek matriks kami mengenai kalkulator matriks, di mana anggota kelompok kami yang pertama, anggota kelompok kami Fauzi Fadlul Ramadan, kemudian Frans Setia, kemudian Lydia Adriani Darmawetri, Muhammad Alif Hanafiah, dan Vincentius Ivandar Swadaya Salim. Dalam membuat sebuah proyek matriks kalkulator, latar belakang yang kami miliki yakni perkembangan dunia teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu, terutama dalam bidang teknologi informasi atau IT. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya SDM di bidang IT dan semakin banyaknya mahasiswa lulusan di bidang IT. Dari hal ini dapat dipikirkan bagaimana perkembangan dunia IT dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, dan apakah kesempatan kerja bagi para lulusan akan semakin sulit. Untuk itu penting meningkatkan skill dalam bidang ilmu yang dikuasai. Maka dari itu, karena pentingnya meningkatkan skill dan pengetahuan, diadakanlah sebuah tugas mata kuliah matriks, di mana mahasiswa diminta membuat sebuah aplikasi matriks yang dilakukan secara berkelompok. Yang mana aplikasi ini selain membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan setiap operasi-operasi matriks yang ada, juga memberikan mahasiswa pengetahuan serta pengalaman bekerja sama secara tim dalam membangun sebuah aplikasi. Nah, dalam membuat aplikasi ini kami menjumpai beberapa masalah dan kendala, yakni dalam pembuatan operasi inverse, di mana dalam pembuatan inverse matrix ini diperlukan beberapa operasi lain seperti determinan dan adjoint. Barulah kemudian bisa dilakukan perhitungan inverse pada matriks. Solusi untuk masalah ini adalah meningkatkan kembali pemahaman mengenai operasi-operasi yang ada dalam matriks, di mana dalam penyelesaiannya dibutuhkan kemampuan untuk menghitung dengan benar, kemudian mengaplikasikannya ke dalam coding, sehingga bisa didapatkan hasil perhitungan inverse-nya. Untuk perancangan dan pelaksanaannya, yang pertama jadwal project, di mana kami membutuhkan waktu 4 minggu, yang mana pada minggu pertama kami melakukan analisis ide, kemudian pada minggu kedua perancangan desain, pada minggu ketiga kami melakukan implementasi dan testing mengenai proyek kami, dan minggu keempat kami melakukan rilis proyek. Untuk tim pelaksana, Fauzi Fadlul berperan sebagai web designer, Frans Setia sebagai desainer, saya sendiri sebagai desainer, dan Muhammad Alif sebagai programmer, serta Vincentius Ivandar sebagai web designer. Untuk desain dan perancangannya akan dijelaskan oleh Frans Setia. Baik, kemudian desain dan perancangannya. Pada tahap ini akan ada pencarian ide dan rancangan awal desain. Pada tahap perancangan sebuah aplikasi berbentuk website diperlukan yang namanya ide awal untuk mengatur bagaimana nanti tampilan website tersebut. Dalam perancangan website kelompok kami menggunakan sebuah website editing grafik yakni Figma. Dan di Figma inilah perancangan awal untuk model websitenya. Ini bentuk model website kami, dan kami juga menyantumkan nama dan nomor BP kami, sosial media Instagram kami, email, dan ada random code-nya. Selanjutnya perancangan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Fauzi Fadlul Ramadan. Selanjutnya mengenai perancangan aplikasi. Nah, di sini aplikasi yang akan dirancang merupakan aplikasi berbasis website, yang mana pengaksesannya menggunakan via browser. Nah, perancangan aplikasi ini menggunakan HTML dan CSS, di mana web designer yang berperan dalam merancang aplikasi tersebut sesuai dengan desain yang telah diberikan oleh desainer. Perancangan merupakan hasil analisa yang kemudian digunakan untuk menggambarkan aplikasi sesuai desain yang telah dirancang. Nah, yang pertama itu menggunakan HTML. Dalam merancang desain suatu aplikasi dapat dilakukan dengan HTML, di mana dalam pembuatan bidang gambar
Dalam suatu website diperlukan pengukuran agar semua data-data dapat direalisasikan secara tepat, atau secara umum bisa dibilang HTML ini merupakan kerangka dari suatu website. Nah, yang kedua itu untuk desain website menggunakan CSS. CSS ini berfungsi untuk memperindah dan mempercantik tampilan dari website yang telah kita bikin. Nah, agar website tersebut lebih terlihat menarik dan lebih nyaman untuk dioperasikan. Diperlukan sebuah arsitektur warna di mana dalam perancangan project matrix ini, dalam pemberian warnanya menggunakan CSS. Nah, yang ketiga itu operasi matrix. Dalam perancangan website matrix ini terdapat beberapa operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, inverse matrix, transpose matrix, dan determinan matrix. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini, yang mana jumlah ordonya itu harus sama agar dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Nah, berbeda untuk perkalian yang mana bisa berbeda untuk jumlah ordonya. Dalam merancang software operasi tersebut agar dapat digunakan dengan baik, kami menggunakan source code dengan JavaScript, yang mana di sini mengatur bagaimana fungsi tabel baris dan kolom pada matriks dapat berfungsi dengan benar, serta menghasilkan result yang sesuai dengan perhitungannya. Nah, untuk penjelasan secara detail akan dijelaskan oleh Muhammad Alif Hanafiah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Hanafiah dan saya akan mendemokan proyek kami. Ini proyek kami, ini kelihatan. Ini seperti yang kami desain di Figma. Dan di sini di sini ada header atau judul. Dan di sini ada matriks A, ada baris dan ada kolom. Nanti kita di sini bisa memasukkan angka sendiri. Di sini juga untuk matriks B-nya. Dan sini ada generate matrix atau untuk tombol kita untuk membuat matriksnya. Dan di sini ada operatornya, kalian, penambahan dan pengurangan. Dan di bawah sini adalah result atau hasilnya. Di sini ada baris yang tadi nama dan nomor BP kami, ada sosial media yang bisa kita klik. Terus ada email yang nanti diklik juga bisa langsung meng-email kami dan juga random code. Oke, langsung saja. Untuk misalnya matriks A kita kasih 3x3 dan juga matriks B 3x3. Di sini kita dapat mengisi angka semua kita. Bisa 23, bisa 3 digit atau bisa 2 digit atau semua kita. Di sini saya memasukkan angka random saya. Nah, di sini si perkalian, setelah kita mencet tombol operator di sini, jadi perkalian dari matriks A dan matriks B adalah ini tambahan dan pengurangan. Untuk penambahan dan pengurangan kita harus memiliki ordo matriks yang sama. Jadi misalnya matriks A adalah 3x3, matriks B harus 3x3. Jadi misalnya baris dan kolomnya adalah 2x2 di sini, karena ada error karena matriksnya harus ordonya sama untuk penambahan dan pengurangan. Dan untuk perkalian, kolom yang ada di matriks A harus sama dengan baris yang ada di matriks B. Jadi di sini kolomnya ada 3 kolom dan di sini barisnya cuma ada 2. Jadi akan error. Jadi untuk itu kita kolom ini kita samakan dengan baris ini. Nah, jadi sini ada 3 kolom dan sini ada 3 baris. Jadi kalau kita kalikan akan ada hasilnya. Dan juga misalnya kita walaupun sama ordonya tapi kita tidak mengisi semua input, nanti akan ada error jika mau mengoperasikan. Sekian saja demo dari aplikasi kami. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Evander Swadaya Salim. Kesimpulan, pada dasarnya setiap operasi pada matriks sama saja seperti halnya operasi aljabar biasa. Namun terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam pengoperasiannya. Operasi penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan harus diperhatikan jumlah ordo matriks tersebut harus sama. Hasil operasi penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan semula dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Operasi pengurangan.
Pengurangan matriks memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan. Dua buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Operasi perkalian. Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen matriks dengan skalar tersebut dan menghasilkan matriks dengan ordo seperti matriks yang dikalikan. Saran, dalam pembuatan aplikasi website matriks kalkulator ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu, kami berharap Ibu dapat memberikan saran serta motivasi bagi kami agar kedepannya dapat menyelesaikan proyek dengan lebih baik lagi, terutama dalam hal perancangan model serta source code yang dipakai dalam pembuatan sebuah aplikasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proyek aplikasi kalkulator matriks. Kalau ada yang salah dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.